Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 513 perdagangan. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memperdagangkannya. Saya dapat menukar buah kehidupan tanpa akhir ini dengan semua buah Anda, tetapi saya tidak dapat memberikan kotaknya kepada Anda. Harimau putih menjadi cemas. Lalu apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Lan Xuanyu, aku juga tidak tahu. Apa lagi yang kamu punya? Jika rekan satu timnya melihat adegan ini, mereka akan segera mengerti bahwa orang ini akan menunggu sampai menit terakhir sebelum setuju. Tapi bagaimana harimau putih bisa menghindari rencana Lan Xuanyu? Itu mengulurkan cakarnya, mengeluarkan cahaya perak, dan menggali di dalam. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah batu dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Ini adalah kristal hijau giok seukuran telapak tangan, bukan life crystal. Jenis life crystal ini membutuhkan energi kehidupan yang sangat kaya dan hanya bisa terbentuk di tempat dengan energi kehidupan terpadat di planet. Potongan ini ratusan kali lebih besar dari life crystal yang tertanam di kotak Lan Xuanyu. Juga, Lan Xuanyu tidak merasakan perbedaan antara itu dan yang ada di kotaknya. Aura kehidupan yang sangat padat itu jauh melampaui apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Akademi Shrek secara alami juga memiliki kristal kehidupan, tetapi ini adalah barang mereka yang paling berharga. Tidak mungkin menukarnya sama sekali, setidaknya tidak di pengadilan luar, termasuk kantor pertukaran khusus. Barang cacat di kotak Lan Xuanyu secara alami tidak dihitung. Sepotong besar life crystal mungkin akan menelan biaya seorang tokoh astronomi di akademi. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia sudah bisa merasakan bahwa harimau putih ini tidak biasa dan mungkin memiliki status yang cukup tinggi di dunia binatang jiwa. Yang terbaik adalah membuat kesepakatan dengan cepat sebelum ada yang tahu. Pada saat itu, dia berkata dengan enggan, kristal kehidupan. Kami juga memilikinya, tetapi mereka lebih baik daripada milik Anda. Baiklah, melihat kita saling kenal dan berteman, aku akan berdagang denganmu. Tapi mari kita buat kesepakatan. Dengan perdagangan ini, kita akan menjadi teman dan saudara yang baik di masa depan. Ini adalah hadiah antara teman, kita tidak bisa menarik kembali kata-kata kita. Harimau putih sudah sangat cemas. Baiklah, baiklah. Juga, aku bukan saudaramu yang baik. Aku adikmu yang baik, aku perempuan. Harimau. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Lan Xuanyu dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saudari kalau begitu. Saya akan memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan di masa depan. Dengan itu, pria dan harimau itu menyegel kesepakatan dengan ekspresi puas di wajah mereka. Senyum tipis muncul di wajah Lan Xuanyu dan dia menghela nafas lega. Orang ini tidur di tempat tidurnya tetapi telah membawa begitu banyak hal baik bersamanya. Selama tidak ada binatang jiwa yang mencari imbalan di kemudian hari, dia akan mendapat untung besar. Apalagi buah kaisar itu, hanya dengan menempatkan potongan besar kristal kehidupan ini di ruang meditasinya, dia bahkan tidak perlu pergi ke danau Dewa Laut, kan? Energi kehidupan yang terkandung di dalamnya terakumulasi selama ribuan tahun di planet Elf. Konsentrasinya begitu kuat sehingga cukup baginya untuk berkultivasi di mana saja. Dia benar-benar mendapat untung besar. Semuanya sempurna, dia telah menerima manfaat yang sangat besar setelah baru saja tiba di planet ini. Harimau putih mengambil kotak dan buah itu dan memandang Lan Xuanyu dengan rasa terima kasih. Kamu benar-benar orang yang baik. Lan Xuanyu tiba-tiba tidak tahan lagi. Sebenarnya, semua orang membicarakanku seperti itu. Kita akan berteman mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk mencari saya. Saya di planet Douluo, Akademi Shrek. Tapi saya rasa saya tidak bisa meninggalkan planet ini, harimau putih berkata salah. Oh ya, siapa namamu? Harimau putih tiba-tiba bertanya. Lan Xuanyu, nama saya Lan Xuanyu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya nama? Tentu saja, jawab harimau putih. Mereka memanggil saya Raja Harimau, kedengarannya sangat buruk, saya tidak menyukainya sama sekali. Itu sebabnya saya memberi diri saya nama. Lihat kepalaku, bukankah pola kupu-kupu ini sangat indah? Saya membuatnya sendiri, dan nama saya Lan Hudi 1.
Omong-omong, apakah kita memiliki nama keluarga yang sama, Lan? 2. Lan Xuanyu mengangguk. Aku pikir begitu. Harimau putih itu tertawa. Kalau begitu kita keluarga. Saya pasti lebih tua dari Anda, jadi Anda harus memanggil saya kakak perempuan. Di masa depan, saya akan memperlakukan Anda sebagai adik laki-laki saya, bagaimana dengan itu? Lan Xuanyu memutar matanya dan berkata, tidak mungkin. Kalian para Soulbeast tidak bisa dibandingkan dengan kami manusia dalam hal usia. Saya dapat mengatakan bahwa Anda masih sangat muda hanya dengan mendengarkan suara Anda. Kau lebih seperti adik perempuanku. Harimau putih itu mencibir. Kamu benar-benar picik, ya. Anda sangat perhitungan. Baiklah, jadilah adik perempuan. Maka itu kesepakatan. Saat berbicara, ia berjalan ke depan dan menggosokkan kepalanya ke dada Lan Xuanyu. Untuk beberapa alasan, ketika pola kupu-kupu di dahinya bersentuhan dengan dada Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan pusaran garis keturunannya sedikit berfluktuasi. Rambut Lan Hudi juga memancarkan lingkaran cahaya biru tua. Tanpa disadari, manusia dan harimau merasakan keintiman. Lan Hudi mengangkat kepalanya. Bau di tubuhmu sangat nyaman. Tapi aku harus kembali. Mereka akan mencari saya. Aku sudah lama keluar, tapi mereka sangat membosankan. Mereka hanya tahu bagaimana membiarkan saya berkultivasi. Ini sangat mengganggu. Aku akan mencari kesempatan lain untuk bermain denganmu. Selamat tinggal, kakak. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat cakar harimaunya dengan cara yang sangat manusiawi dan menepuk bahu Lan Xuanyu dengan lembut. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melayang ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga tampak secepat kilat. Melihat punggungnya saat dia pergi, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Orang ini benar-benar sedikit naif. Haruskah dia mengembalikan barang-barangnya jika dia menyesalinya nanti? Meskipun itulah yang dia pikirkan di dalam hatinya, dia sudah menyimpan semuanya dengan benar. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang harimau putih ini. Tidak hanya dia cantik, tetapi juga sangat polos. Dia sangat murni. Uhuk-uhuk, langit berangsur-angsur menyala dan Lan Xuanyu akhirnya menemukan makanan. Tidak ada daging di sini. Ya, ini adalah dunia binatang jiwa dan secara alami tidak ada daging untuk mereka makan. Ada segala macam buah-buahan. Tetapi buah-buahan ini lezat, dan kuncinya adalah masing-masing mengandung energi kehidupan yang kaya, yang sangat langka. Mereka bahkan tidak perlu makan banyak dan mereka sudah merasa kenyang. Energi kehidupan yang kaya memelihara tubuh mereka, dan setelah sarapan, semangat semua orang dipulihkan. Pada siang hari, semua orang berkumpul. Xiaoqi mengikuti di belakang Wang Tianyu. Wang Tianyu berjalan ke depan banyak siswa dari Akademi Shrek dan berkata, masih ada 3 hari sebelum upacara. Karena kita di sini di planet Elf, kita akan mengambil kesempatan untuk melihat dan memahami dunia binatang jiwa. Yang paling penting, saya memberitahu kalian di plain ruang angkasa bahwa kita akan segera menuju ke distrik perawatan binatang jiwa. Itu adalah taman berbaring yang disebutkan oleh para makhluk jiwa. Ada binatang jiwa yang mendekati akhir rentang hidup mereka yang tinggal di sana. Jika ada yang cocok, kedua belah pihak dapat memilih satu sama lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa para Soulbeast harus menjadi spirit souls atas kemauan mereka sendiri. Akan ada orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi binatang jiwa di daerah ini, dan kita akan pergi dengan pagoda roh, kuil dewa perang, dan sekte Tang. Jadi kalian semua harus waspada dan menunjukkan sisi paling menonjol kalian di depan para Soulbeast. Apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu tergantung pada diri Anda sendiri? Apakah kita akan memilih jiwa roh sekarang? Setelah mendengar kata-kata Wang Tianyu, sebagian besar siswa yang hadir tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat, terutama tahun-tahun pertama. Meskipun tidak semua orang berada di kemacetan kekuatan roh mereka dan perlu menyatu dengan jiwa roh, mengikuti evolusi ritual jiwa roh, tidak ada lagi kebutuhan untuk secara khusus mengolah kekuatan roh mereka ke kemacetan sebelum menyatu. Manusia dapat bertemu jiwa roh terlebih dahulu dan mencapai kesepakatan dengannya untuk membiarkan jiwa roh hidup di dalam tubuh mereka sendiri dan menunggu terobosan untuk menyelesaikan proses fusi. Soulland 4 Chapter 514 Chapter 514 Angsa Zamrud. Tang Yuge, yang terkuat di antara tahun-tahun pertama, hanya memiliki 6 cincin dan setiap orang memiliki setidaknya 1 tempat jiwa-jiwa yang tersisa. Binatang-binatang jiwa yang hidup sampai akhir rentang hidup mereka dan berada di ambang kematian mungkin setidaknya pada tingkat 10.000 tahun.
Jika mereka bisa memiliki jiwa roh 10.000 tahun yang sebenarnya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Senyum tipis muncul di wajah Lan Xuanyu, dan dia dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun dia tidak tahu apakah bergabung dengan jiwa roh akan mempengaruhi cincin jiwanya, itu akan menjadi hal yang baik untuk memiliki jiwa roh yang dapat membantunya bertarung. Terutama karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi keras sutra emas yang akan menghilang di tubuhnya. Dia mungkin mendapatkan sesuatu kali ini juga. Ayo pergi. Tidak ada lagi tunggangan kali ini dan mereka harus pergi sendiri. Wang Tianyu memimpin jalan sementara yang lain mengikuti di belakang. Mereka semua adalah master jiwa dan yang terlemah di antara mereka memiliki 3 cincin. Secara alami tidak ada apa-apa bagi mereka untuk berlarian di Soul Beast Forest. Baru setelah benar-benar masuk ke dalam hutan planet ini mereka bisa merasakan keindahan hutan purba ini. Ada segala macam tanaman merambat, pohon lebat, bunga berwarna-warni, dan segala macam makhluk hidup. Binatang buas bergerak bebas di hutan ini, dan kadang-kadang, mereka bahkan mendekati dan mengamati mereka. Lan Xuanyu mendengar dari teman-teman sekelasnya yang akrab dengan planet peri bahwa binatang buas di sini sangat teritorial. Beberapa dari mereka sangat kejam dan mahir membunuh. Mereka berada di beberapa daerah khusus dan yang memungkinkan manusia untuk masuk adalah daerah yang damai dengan binatang jiwa yang sangat lembut. Mereka tidak menemukan binatang jiwa agresif di sepanjang jalan. Satu-satunya hal yang membuat Lan Xuanyu khawatir adalah Yuanen Hui belum kembali ke tim. Apakah dia tidak akan melewatkan kesempatan ini? Tetapi mengingat neneknya adalah Ratu Elf, dengan hubungan antara elf dan binatang jiwa, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan jiwa roh untuknya, jadi dia merasa jauh lebih nyaman. Sepanjang jalan, mereka tidak lagi bisa membedakan utara, selatan, timur, dan barat. Setelah sekitar 1 jam, bidang penglihatan mereka tiba-tiba melebar. Pohon-pohon besar tumbang dari tanah dan aliran sungai yang berkelok-kelok mengalir tanpa henti. Itu sebenarnya lahan basah. Energi kehidupan di sini jelas jauh lebih kaya daripada tempat tinggal mereka. Saat masuk, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah soul beast di sekitarnya telah berkurang. Wang Tianyu, yang berlari di depan, tiba-tiba melambat. Lebih jauh lagi, tempat ini sepertinya mengandung emosi khusus, tenang, damai, dan bahkan waktu terasa melambat di sini. Wang Tianyu, yang sedang berjalan di depan, menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat para siswa di belakangnya, berkata, ini adalah taman berbaring binatang buas di planet Elf. Kalian semua bisa memberi hormat. Dengan mengatakan itu, dia mundur ke samping. Dengan statusnya, dia jelas tidak perlu membungkuk. Semua siswa berdiri dan membungkuk, termasuk Xiaoqi. Tepat pada saat ini, seorang wanita mengenakan gaun hijau panjang berjalan keluar dari kedalaman taman hiburan. Dia memiliki sosok ramping, kulit putih, dan tampak persis seperti manusia. Dia memiliki penampilan yang anggun dan lembut dan tampaknya berusia 30-an. Dia berjalan ke Wang Tianyu dan membungkuk sedikit. Halo, Master Pavilion Wang, selamat datang di Taman Berbaring. Mohon tunggu sebentar, yang lain akan segera datang. Baiklah, Senior Biji terlalu sopan. Wang Tianyu membalas salam itu. Dalam hal usia, orang di hadapannya ini jauh lebih tua darinya. Puluhan ribu tahun yang lalu, orang ini sudah menjadi salah satu dari 10 binatang besar. Dia memiliki reputasi terbaik di dunia binatang jiwa dan juga keberadaan langka yang mahir dalam penyembuhan. Angsa Zamrud, Biji. Dia pernah menduduki peringkat keempat di top 10 Great Beast Rankings. Meskipun peringkat ini tidak berarti bahwa kekuatan pertempurannya yang sebenarnya adalah tempat keempat, jelas seberapa tinggi statusnya di dunia binatang jiwa. 3 orang di depan dalam peringkat adalah Dewa Binatang Ditian, penguasa tirani mata jahat Siedi, dan wanita salju surgawi Suedi. Dan di antara ketiganya, hanya Dewa Binatang Ditian, yang akan melampaui kesengsaraan, yang masih hidup. Adapun 2 lainnya, Evil Eye Tyrant sudah lama mati, dan Suedi telah menjadi Spirit Soul dari pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Dulu Huo Yuhao yang kemudian menjadi Dewa Emosi. Dan sistem jiwa roh diciptakan oleh Huo Yuhao. Oleh karena itu, dunia Soul Beast dibagi menjadi 2 cabang. Satu cabang yang dipimpin oleh Dewa Binatang Ditian, Angsa Zamrud Biji selalu menjadi yang kedua dalam komando, kedua setelah Dewa Binatang Ditian. Sekarang Ditian akan mengalami kesengsaraan, dapat dikatakan bahwa dia adalah binatang jiwa paling penting di cabang ini. Tatapan Biji menyapu kelompok siswa Akademi Shrek dan dia tidak bisa menahan senyum. Shrek masih luar biasa seperti biasanya.
Ketika tatapannya mendarat di tahun-tahun pertama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anak-anak ini terlihat berusia sekitar 12 atau 13 tahun, tetapi mengapa Akademi Shrek membawa begitu banyak dari mereka? Dan mereka tampaknya tidak berumur berapapun. Wang Tianyu secara alami melihat keterkejutannya dan berkata, ada beberapa keadaan khusus selama seleksi internal Akademi. Tahun-tahun pertama pengadilan luar kita sangat bersatu. Di bawah bimbingan ketua kelas mereka membentuk tim untuk menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi dan menang secara berurutan. Pada akhirnya, mereka mengalahkan semua senior pengadilan luar, termasuk tahun ke-6, dan akhirnya memperoleh kualifikasi untuk menonton upacara bersama. Biji berkata dengan heran, tahun-tahun pertama menantang siswa kelas 6. Itu luar biasa. Dia tidak menyanjungnya. Dia selalu sangat berpengetahuan dan menghormati Akademi Shrek. Lan Xuanyu, keluarlah, tiba-tiba Wang Tianyu berteriak. Lan Xuanyu dengan cepat berjalan keluar dari kerumunan dan dengan cepat tiba di depan Wang Tianyu, membungkuk hormat. Tuan Pavilion. Wang Tianyu tersenyum dan berkata kepada Biji, ini adalah ketua kelas tahun pertama, Lan Xuanyu. Meskipun kultivasi anak ini tidak terlalu tinggi, dia memiliki jiwa kembar dan sangat berbakat. Dia juga sangat pintar. Dia memanggil Lan Xuanyu untuk memperkenalkannya pada Biji karena dia jelas ingin memenuhi keinginan Lan Xuanyu. Dalam hal memilih jiwa roh, jelas bahwa jika Biji memiliki kecenderungan dan bimbingan, peluang terpilih untuk mendapatkan jiwa roh akan meningkat pesat. Biji mengukur Lan Xuanyu dan tersenyum. Anak ini sangat tampan. Tidak buruk, tidak buruk. Saat dia hendak mengambil langkah lebih dekat untuk mengamati Lan Xuanyu, dia tiba-tiba mendengar tawa keras. Saudara Tianyu, kamu sama sekali tidak baik. Anda sudah mempromosikan siswa Anda bahkan sebelum kami tiba. Sementara mereka berbicara, sekelompok orang tiba dengan langkah besar tidak jauh. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar yang tampaknya berusia 40-an. Dia mengenakan seragam militer yang disetrika dengan baik dan memiliki 3 bintang umum di tanda pangkatnya. Ketika manusia melangkah ke era antar bintang, menjadi lebih sulit untuk meningkatkan pangkat militer mereka, terutama yang di atas pangkat jenderal. Ada kurang dari 30 jenderal di seluruh federasi dan mereka semua adalah tokoh penting. Misalnya, komandan berbagai armada luar angkasa dan beberapa petinggi di militer. Orang di depannya jelas salah satu dari orang-orang hebat ini. Wang Tianyu melirik orang itu dan berkata, aku tidak melihatmu kemarin, kemana kamu lari? Lama tidak bertemu, aku ingin tahu apakah tanganmu gatal atau kulitmu gatal. Orang itu tertawa. Tentu. Mari kita cari waktu untuk adu mekanik. Lebih menyenangkan bertarung denganmu. Mari kita lihat apakah Anda sudah membaik. Pada saat ini, dia sudah membawa anak buahnya ke depan. Ada 12 pemuda di belakangnya dan mereka semua mengenakan seragam militer dengan pangkat berbeda di pundak mereka. Yang berpangkat tertinggi sudah memiliki pangkat kolonel. Namun, ada beberapa yang terlihat sangat muda dan tidak memiliki pangkat militer di pundak mereka. Lan Xuanyu berada di sisi Wang Tianyu pada saat ini dan secara alami merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh orang ini. Jenderal menoleh ke Biji dan tersenyum. Kuil Dewa Perang pertama, Yang Hui, menyapa senior Biji. Solen 4 chapter 515. Chapter 515 Pembangkit Kekuatan Peringkat Dewa. Biji tersenyum padanya dan berkata, halo, Jenderal Yang. Yang Hui tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Lan Xuanyu. Anak muda yang menjanjikan. Untuk dapat menarik perhatian Wang Tua, anak ini memiliki masa depan yang tidak terbatas dan prospek yang tidak terbatas. Anak muda, setelah lulus dari Shrek, apakah Anda berencana untuk bergabung dengan militer? Biarkan saya memberitahu Anda, kuil Dewa Perang kami adalah jalan pintas untuk memasuki militer. Cukup, Wang Tianyu mengejek dan menyela Yang Hui. Dia melambai pada Lan Xuanyu dan dia dengan cepat kembali ke timnya. Yang Hui tidak marah dengan interupsi Wang Tianyu, tetapi matanya malah berbinar. Dia dan Wang Tianyu adalah teman lama, jadi dia secara alami tahu karakternya dengan sangat baik. Baru saja, ketika dia mengobrol dan tertawa dengan anak itu, dia benar-benar melihat sedikit kegugupan di wajah Wang Tianyu. Ini berarti bahwa anak ini mungkin sangat penting bagi Akademi Shrek. Dia harus diperhatikan. Lagi pula, tidak semua lulusan Akademi Shrek akan tinggal di Akademi selamanya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang akan tetap bersekolah dan menjadi guru, sedangkan sisanya harus memilih setelah lulus. Di antara mereka, ada banyak yang bergabung dengan militer. Oleh karena itu,
hubungan antara militer dan Akademi Shrek selalu sangat baik. Mereka berharap dapat menerima lebih banyak bakat dari Akademi Shrek dan tidak membiarkan bakat ini mengalir ke klan besar, kelompok keuangan, atau bahkan pagoda roh. Tentu saja, ke kuil Dewa Perang, pesaing terbesar mereka bukanlah beberapa pihak ini. Yang Hui, bagaimana kamu memprovokasi Old Wang lagi? Jika kamu melakukan itu, kita harus menghadapi musuh bersama. Sebuah suara yang jelas bergema ketika sekelompok orang lain tiba. Mereka semua mengenakan seragam putih dan memiliki simbol tang merah kuno di bahu mereka. Berjalan di depan adalah seorang pria muda yang tampak berusia 20-an. Rambut hitamnya secara alami menutupi bahunya dan dia memiliki senyum di wajahnya. Melihat pendatang baru, Wang Tianyu tidak berdiri di tempat yang sama untuk menunggu kali ini. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif dan maju untuk memeluk pemuda itu. Tang Miao, jika kamu tidak datang sekarang, seseorang akan memburu kita. Pemuda itu tersenyum. Tidak apa-apa, dia tidak akan bisa memburu kita. Sebuah pavilion di dekat air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Selanjutnya, Sekte Tang dan Akademi Shrek kami adalah satu dan sama. Lan Xuanyu baru saja kembali ke rekan satu timnya dan setelah mendengar kata-kata orang-orang hebat, dia langsung menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Sekte Tang, apakah ini anggota Sekte Tang yang legendaris? Dapat dikatakan bahwa dia telah mendengar tentang Sekte Tang untuk waktu yang lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Legenda Sekte Tang dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal Akademi Shrek. Sejak awal Sekte Tang, Akademi Shrek memiliki ikatan yang tak terhitung jumlahnya dengan Sekte Tang. Pendiri Sekte Tang adalah salah satu dari 7 monster Shrek pertama dari Akademi Shrek dan juga merupakan tokoh kunci pada waktu itu. Dia juga dikenal sebagai dewa pertama dalam sejarah manusia, Dewa Laut Tang San. Sosok perkasa ini dianggap sebagai faktor terpenting dalam hubungan antara manusia dan binatang jiwa. Dia juga pendiri dunia master jiwa yang dihormati oleh semua manusia modern. Sekte Tang memiliki sejarah 30.000 tahun dan telah menghasilkan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang paling menonjol dan terkenal di Akademi Shrek hampir semuanya dari Sekte Tang. Misalnya, pendiri Pagoda Roh, Esroh Doulu Huo Yuhao, juga merupakan anggota Sekte Tang ketika sedang mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sekte Tang dan Akademi Shrek selalu menjaga hubungan yang sangat dekat. Selain Danau Dewa Laut di kota Shrek, selain wilayah Akademi Shrek, wilayah Sekte Tang adalah yang terbesar. Sudah tidak ada perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, pesaing terbesar kuil Dewa Perang sebenarnya adalah Sekte Tang. Di antara lulusan Akademi Shrek, sebagian besar bakat luar biasa sebenarnya telah memasuki Sekte Tang. Yang Hui berkata dengan kesal, Tang Miao, kamu masih berani mengatakan itu. Sekte Tang Anda terlalu tidak baik. Setiap kali upacara kelulusan pengadilan luar belum dimulai, kalian akan pergi lebih awal untuk memilih bakat. Biarkan saya memberitahu Anda, kami sudah siap untuk menyuap uang tua tahun ini. Ketika saatnya tiba, kami akan bertarung habis-habisan. Tang Miao tersenyum dan berjalan berdampingan dengan Wang Tianyu. Tentu, apakah Anda ingin bersaing dalam hal kekayaan atau kekuatan? Kami akan mengambil semuanya. Sebenarnya, saya mendengar bahwa ada beberapa lulusan yang luar biasa dari Akademi Roh tahun ini. Mengapa Anda tidak pergi ke sana dan memiliki beberapa ide? Karena kuil Dewa Perang tidak bisa menandingi apa yang ditawarkan Pagoda Roh kepada mereka, sebuah suara yang terdengar manis bergema. Tim lain berjalan mendekat. Ada lebih dari 30 orang di tim ini, tetapi mereka dibagi menjadi 2 tim. Pemimpin tim adalah seorang wanita dalam gaun oranye. Dia tampak berusia 20-an dan sangat cantik dengan senyum manis. Dia menatap Tang Miao dengan sedikit kepahitan di matanya dan mengambil langkah santai ke depan, tapi dia sudah berada di depan 3 orang sebelumnya. Setelah melihat wanita ini, Jenderal Yang Hui hanya bisa mendengus. Ekspresinya agak jelek, tapi dia tidak membantahnya. Ling Xuang, lama tidak bertemu. Tang Miao tersenyum dan menyapanya sebelum menoleh ke Biji. Biji senior. Bai Ling Xuang juga membungkuk pada Biji dan berkata, Biji senior, kita bertemu lagi. Halo. Biji tersenyum dan mengangguk. Bai Ling Xuang tidak diragukan lagi adalah pemimpin tim Pagoda Roh kali ini. Tim lain yang mengikuti mereka berasal dari kekuatan lain, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Akademi Shrek, Sekte Tang, Kuil Dewa Perang, atau Pagoda Roh. Ada slot terbatas, jadi mereka ditempatkan bersama. Akomodasi mereka diatur di tempat yang sama dengan Pagoda Roh. Pada saat ini, Bai Ling Xuang menoleh ke Tang Miao dan mengeluh,
sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu karena kamu tidak pernah datang ke janjiku. Aku sudah mengajakmu keluar beberapa kali tapi kamu menolak untuk keluar. Wang Tianyu dan Yang Hui memalingkan muka dan pura-pura tidak melihat. Tang Miao menjawab dengan canggung, aku tidak berani pergi. Siapa yang memintaku untuk takut padamu? Kau takut padaku, Bai Ling Xuang membalas. Ketika sekte Tangmu menggertak pagoda roh kami, aku tidak berpikir bahwa kamu takut padaku sama sekali. Kalian berdua bermuka dua. Tang Miao menggosok hidungnya dan tetap diam sambil tersenyum. Pada saat ini, Biji berkata, karena semua orang ada di sini, kami siap untuk memulai. Menurut kesepakatan kami dengan federasi, setiap 10 tahun, semua pihak dari federasi akan diizinkan untuk datang ke tempat kami untuk melihat apakah ada situasi di mana Master Jiwa dan kami para makhluk jiwa saling mengakui dan membentuk kontrak. Kali ini, karena Ditian akan menjalani kesengsaraan terakhirnya, kami memutuskan untuk memajukannya 1 tahun. Sebentar lagi, tolong undang semua pemuda yang tulus dalam membentuk kontrak dengan kami untuk melangkah maju dan melepaskan aura mereka untuk memasuki taman reclining untuk mencari pasangan yang cocok. Premisnya adalah bahwa kedua belah pihak bersedia. Setelah membuat pilihan Anda, silakan kembali ke sini dan selesaikan kontrak di bawah kesaksian semua pihak. Orang-orang dari segala penjuru sangat ingin mencoba. Biji melanjutkan, dalam proses memilih, tolong tahan dirimu, talenta muda. The Reclining Garden adalah tempat di mana Soul Beast beristirahat dengan tenang. Pertempuran dilarang. Jika terjadi perkelahian, kamu akan langsung didiskualifikasi dan tidak akan pernah diizinkan memasuki taman reclining lagi. Larangan berkelahi jelas tidak mengacu pada konflik antara manusia dan binatang buas, tetapi antara berbagai master jiwa manusia. Bagaimanapun, semua orang berharap untuk mendapatkan pengakuan dari binatang jiwa yang kuat untuk menjadi jiwa roh mereka sendiri. Kalau begitu tolong kembali dan ingatkan semua orang untuk bersiap-siap masuk. Biji tersenyum dan mengangguk ke arah perwakilan dari berbagai kekuatan. Wang Tianyu kembali ke sisi Akademi Shrek. Akademi Shrek memiliki jumlah orang terbesar, dengan total lebih dari 50 orang, hampir mengejar tim lain. Tapi dari sini, dapat dilihat bahwa Akademi Shrek memiliki hubungan terbaik dengan para Soul Beast. Namun, tidak ada gunanya memiliki sejumlah besar Master Jiwa. Itu masih tergantung pada kompatibilitas antara Master Jiwa dan binatang jiwa, serta tingkat pengakuan yang dimiliki binatang jiwa terhadap potensi Master Jiwa. Tidak semua binatang jiwa mau berubah menjadi jiwa roh. Jika mereka tidak memiliki pilihan yang cocok, mereka lebih suka tidur di sini selamanya daripada pergi. Soul Land 4 Chapter 516. Chapter 516 Awal Peluang. Wang Tianyu memandang para siswa dari Akademi Shrek di depannya dan berkata dengan suara rendah, berkelahi dilarang, kalian semua mendengarnya. Tapi ini mengacu pada pertempuran nyata, bukan berjuang untuk itu. Setelah memasuki Reclining Garden, yang perlu Anda lakukan hanyalah melepaskan aura Anda sebanyak mungkin sehingga Soul Beast yang sedang tidur di sini dapat merasakan aura Anda. Kekuatan aura Anda akan menentukan minat binatang jiwa terhadap Anda. Jadi, ini bukan tempat untuk menjadi rendah hati, ini adalah tempat bagi Anda semua untuk menampilkan diri Anda yang sebenarnya. Memahami, dipahami, para siswa pengadilan dalam dan luar menanggapi secara bersamaan. Baiklah, kalau begitu mari kita bersiap-siap untuk berangkat. Wang Tianyu tidak banyak bicara. Pihak lain juga memberikan instruksi mereka sendiri. Semua bersama-sama, ada lebih dari 100 orang dan mereka sudah siap untuk berangkat. Biji mengangkat tangannya dan menunjuk ke kedalaman hutan di depan. Area ini adalah taman berbaring, dan ada penghalang di perbatasan. Kalian bisa menjelajah sendiri. Jangan melewati perbatasan, atau mungkin ada bahaya. Mari kita mulai sekarang. Waktunya adalah 1 hari. Jika Anda belum menemukan binatang jiwa yang cocok di penghujung hari, silakan kembali ke sini. Berbagai pemimpin memberi perintah untuk pindah pada saat yang sama, dan lebih dari 100 orang segera bergerak dan berlari menuju hutan. Melihat sosok mereka yang mundur, Tang Miao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Wang Tua, mengapa ada begitu banyak dari Anda kali ini? Dan begitu banyak anak-anak juga. Anak-anak ini tidak memiliki aura yang cukup kuat, kan? Wang Tianyu tersenyum pahit dan berkata, ada kecelakaan dan kami tidak berharap mereka benar-benar mendapatkan keuntungan. Anggap saja itu sebagai peningkatan pengetahuan, dia hanya memberitahu mereka tentang tantangan melewatkan tahun pertama. Di sebelah mereka, Yang Hui dan Bai Ling Xuang secara alami juga mendengarnya. Yang Hui berkata, Lan Xuanyu itu, kalian benar-benar akan menahannya di pengadilan dalam, kan? Wang Tianyu meliriknya, kami akan melanjutkan sesuai dengan aturan akademi.
Yang Hui mencibir, akan aneh jika aku mempercayaimu. Apakah kalian bersedia melepaskan bakat seperti itu? Tetapi saya merasa bahwa kultivasi anak ini tidak setinggi itu sekarang. Dia mungkin bahkan tidak berada di alam 4 cincin. Seharusnya ada cukup banyak orang dari Akademi Shrek di level ini, kan? Jangan bilang bahwa kamu secara khusus membawanya keluar untuk membingungkan kita. Wang Tianyu meliriknya. Bodah. Yang Hui terkejut dan marah, mengapa kamu mengatakan hal-hal buruk seperti itu kepadaku? Wang Tianyu memutar matanya. Aku hanya menyemburkan omong kosong. Anda tidak yakin, kapan saya pernah melakukan sesuatu untuk membingungkan orang lain? Apakah kamu pikir aku seperti kalian dari kuil Dewa Perang? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yang Hui merasa itu masuk akal. Wang Tianyu lugas dan tidak rukun dengannya. Meskipun dia dikenal karena kekuatannya di dunia master jiwa, dia tidak memiliki banyak koneksi. Tang Miao jauh lebih kuat darinya dalam aspek ini. Sebagai salah satu pemimpin sekte Tang saat ini, Tang Miao mulus dan apik dengan segala macam hubungan. Bai Ling Xuang tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Pavilion Wang memiliki temperamen yang besar. Yang Hui, kita tidak boleh menyinggung Shrek. Anda harus tenang. Tang Miao batuk 2 kali. Ling Xuang, semua orang di sini untuk menonton upacara. Terus, apa yang saya katakan tidak ada hubungannya dengan Anda. Bai Ling Xuang tidak memberinya wajah apapun. Tang Miao menggosok hidungnya dan tidak berbicara lagi. Dia hanya tersenyum pahit. Kau tidak punya nyali. Saya memberi Anda begitu banyak kesempatan saat itu, tetapi Anda tidak berani mengejar saya. Kamu tikus pengecut. Bai Ling Xuang berinisiatif mendekati Tang Miao. Matanya yang indah berkedip saat dia berbicara dengan agresif. Cukup. Tang Miao mengerutkan alisnya dan merendahkan suaranya. Melihat ekspresi suramnya, Bai Ling Xuang menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia mengatakan bahwa dia pengecut, dia tidak berani bertindak gegabah jika dia benar-benar marah. Bai Ling Xuang tahu betul bahwa meskipun pria di depannya ini biasanya terlihat seperti orang baik, ketika dia benar-benar marah, dia benar-benar menakutkan. Sekte Tang biasanya sangat low profile, tetapi low profile tidak berarti mereka lemah. Sebaliknya, Sekte Tang yang berprofil rendah memiliki teknologi tertinggi di seluruh federasi. Merekalah yang memimpin penelitian teknologi federasi. Itu diakui secara publik dalam aspek ini. Adapun sejauh mana teknologi Tang Sekte telah berkembang, bahkan pemerintah federal tidak tahu. Federasi tidak bisa mengendalikan kekuatan besar ini dan hanya bisa bekerja sama. Tang Miao menoleh ke Biji dan bertanya, Senior Biji, masa kesusahan senior di Tian tidak akan berubah, kan? Apa yang Anda perlu kami lakukan? Biji menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, waktu tidak akan berubah. Itu sudah diatur. Jika kita bisa selamat dari bencana ini, maka kita beruntung. Jika tidak, pada titik ini, ekspresinya menjadi gelap. Setelah bertahun-tahun, dia tahu betul berapa harga yang telah dibayar di Tian untuk kesempatan ini untuk menerobos ke peringkat dewa. Namun, tampaknya ada segel tak terlihat pada semua binatang jiwa. Bahkan setelah meninggalkan planet Douluo, mereka masih tidak dapat membebaskan diri. Di dunia binatang jiwa, hanya 2 yang benar-benar mencapai peringkat dewa karena mereka pernah mengikuti Raja Dewa yang benar-benar kuat. Setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, umur di Tian hampir mencapai akhir. Jika dia tidak menerobos, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jadi, dia masih ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menembus lapisan batasan itu. Dan selama proses ini, tidak ada orang yang bisa membantunya sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, bahkan jika beberapa orang di depannya sudah menjadi ahli tingkat dewa. Memikirkan sampai titik ini, bahkan Biji, yang memiliki temperamen paling tenang di dunia Soul Beast, tidak bisa menahan perasaan sedih. Mengapa dunia ini begitu tidak adil bagi jiwa binatang? Mengapa begitu sulit bagi binatang jiwa untuk berkultivasi dan menjadi dewa? Pada saat ini, Lan Xuanyu dan teman-temannya sudah memasuki area taman berbaring. Pasukan lain, termasuk siswa pengadilan dalam dari Akademi Shrek, segera bubar untuk mencari peluang mereka sendiri saat masuk. Hanya tahun-tahun pertama yang tidak menyebar. Xiaoqi tidak mengikuti mereka. Dia tidak membutuhkan jiwa roh lagi. Komandan secara alami adalah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu adalah orang yang menyarankan agar mereka tidak berpisah. Jika itu di masa lalu, hanya beberapa orang dari tim kecil mereka yang mau mendengarkan perintahnya. Tapi itu benar-benar berbeda sekarang. Kali ini, mereka telah menantang tahun-tahun atas dan menyebabkan seluruh tahun pertama menjadi satu kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, tanpa kerja keras tim Lan Xuanyu,
Mustahil bagi mereka untuk datang ke sini, apalagi memiliki kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu memimpin kelompok itu ke dalam reclining Charden, semua orang secara alami berkumpul di sekelilingnya tanpa dia harus mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak bubar karena 30 pasang mata menatap Lan Xuanyu. Trio Bing Tianliang secara alami menolak untuk dipisahkan dari Lan Xuanyu. Sejak Ding Zuohan bertarung dengan tim Lan Xuanyu sebelumnya, dia menjadi agak fanatik padanya. Menambahkan tim kecil asli mereka yang terdiri dari 5 orang termasuk Tang Yuge, ada 9 dari mereka, dan saat itulah Yuanen Hui Hui dan Qian Lei tidak ada. Ketua kelas, apa yang harus kita lakukan? Semua orang mengepung Lan Xuanyu saat Bing Tianliang terkikik. Lan Xuanyu berkata, sebenarnya, kami tidak akrab dengan tempat ini, tetapi saya merasa ada kemungkinan untuk semuanya. Jika semua orang percaya padaku, kita akan pergi bersama. Ini mungkin menghemat waktu paling banyak dan mengurangi faktor keberuntungan ke level terendah. Alasannya sangat sederhana. Jika kita berpisah, apakah kita bisa bertemu dengan Soul Beast yang cocok untuk kita atau tidak akan bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Juga, kami benar-benar tidak terbiasa dengan tempat ini. Dan tidak tahu distribusi berbagai binatang jiwa. Dapat dikatakan bahwa kita sama sekali tidak tahu apa-apa. Tetapi jika semua orang berkumpul bersama, jiwa bela diri, kekuatan, dan garis keturunan kita semuanya berbeda. Ketika kita bertemu dengan Soul Beast, kita bisa membiarkan Soul Beast memilih di antara kita. Jika tidak memilih siapapun, maka itu tidak akan cocok untuk kita semua. Tetapi kami memiliki total lebih dari 30 orang dan situasi setiap orang berbeda. Bakat setiap orang cukup bagus, jadi secara relatif, peluang untuk dipilih akan sangat meningkat. Setelah dipilih, semua orang akan memutuskan apakah akan membentuk kontrak dengan pihak lain atau tidak. Dengan cara ini, itu akan menghemat waktu paling banyak. Setiap kali kita bertemu binatang jiwa, akan ada orang yang mungkin dipilih. Siswa yang tidak setuju dengan saya dapat bergerak sendiri. Semuanya terserah mereka. Saya setuju. Ding Zuohan adalah orang pertama yang mengangkat tangannya dan Bing Tianliang setuju tanpa ragu-ragu. Semua orang mengerti alasannya, dan analisis Lan Xuanyu segera beresonansi dengan semua orang. Meskipun mungkin ada persaingan, setidaknya itu akan menjamin bahwa binatang jiwa yang mereka temui akan menjadi yang paling mungkin untuk dipilih. Tidak ada yang tahu berapa banyak Soul Beast yang akan mereka temui dalam sehari, dan jika mereka melewatkannya, sangat mungkin mereka akan dibawa pergi oleh kekuatan lain dan kehilangan kesempatan. Cara yang paling efisien adalah dengan memberikan 30 sampel lebih kepada binatang jiwa. Melihat semua orang setuju, Lan Xuanyu tidak menunda dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. 30-an orang sedikit bubar di bawah instruksinya. Meskipun mereka bergerak bersama, mereka tidak berkumpul di tempat yang sangat sempit. Sebaliknya, mereka menyebar seperti jaring, dengan jarak 20 hingga 30 meter di antara setiap orang. Jika ada binatang jiwa, mereka akan berkumpul dan membiarkan binatang jiwa memilih.